Shalom, salam sejahtera buat kita. Selamat datang di YouTube channel saya, di Andre Nababan Channel. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyebarkan firman Tuhan dengan cara subscribe dan share di YouTube channel ini, agar pemberitaan firman Tuhan boleh sampai kepada yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah minggu untuk Minggu Palmarum di tanggal 28 Maret 2021 tertulis dalam Mazmur pasalnya yang 31 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegetaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kin Sokuroi adalah seni memperbaiki bejana atau vas yang rusak dengan pernis dan bubuk emas. Kesenian ini berasal dari Jepang dan berawal ketika seorang pecunan melihat banyak vas yang bagus tetapi pecah sehingga dianggap tidak berharga dan dibuang. Melihat itu, si pecunan ini mengumpulkan pecahan tersebut dan memperbaikinya dan menyatukan pecahan-pecahan tersebut. Menariknya, ia tidak menutupi kerusakannya. Ia justru menyatukan dengan pernis dan bubuk emas, menonjolkan bagian yang rusak dengan emas, dan membuat bejana itu lebih indah dari sebelumnya. Demikian juga Daud melihat dirinya sebagai bejana yang pecah karena tekanan hidup yang dihadapinya. Namun Daud menemukan pemulihan dan kekuatan yang daripada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah dia melihat, walaupun dia dalam kesesakan, dia mendapatkan perlindungan dan bukit batu pertahanan semasa hidupnya. Daud mengalami banyak hal yang Tuhan perhatikan dalam kehidupannya, dalam keadaannya. Tuhan meneguhkan, Tuhan melihat keadaannya, Tuhan melindungi apapun yang Daud alami, namun ia percaya kepada Tuhan. Namun pengalamannya ini, Daud menguatkan umat agar tetap berharap kepada Tuhan yang punya kuasa untuk menguatkan yang lemah, bahkan menegakkan yang terjatuh. Mazmur 31 ini adalah sebuah mazmur Daud, sebuah doa yang sifatnya sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesusahan dalam sebuah ratapan dalam kehidupan pesalmen atau pemazmur, karena musuhnya, karena penyakit, karena teman-teman yang meninggalkan kehidupannya. Mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili jeritan orang yang beriman yang sedang dalam kesulitan, yang ada di dalam penindasan dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini. Dan ini bersama-sama kita menemukan sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidup kita ketika engkau, saya, dan saudara-saudara menemukan banyak kesulitan dan penindasan di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan mazmur ini juga dilihat dalam kisah dari Daud itu sendiri mengalami kesesakan yang berseru kepada Tuhan sebagai perlindungannya, bukit batu pertahanannya. Daud merasakan bagaimana perhatian Tuhan yang meneguhkan dan melindunginya. Karenanya Daud tetap percaya kepada Tuhan dan ia berlindung dan berserah kepada Allah yang satu-satunya
Bahkan Daud mengatakan bahwa ia mengenal tangan Tuhan yang luar biasa dan penuh perhatian dalam kehidupannya. Daud yakin walaupun banyak tantangan dalam kehidupannya, karena target musuh-musuhnya agar hidup Daud tidak tenang, bahkan agar Daud tidak bernapas lega, dan dia bersuka cita karena Tuhan Allah adalah sumber daripada keyakinannya itu, membuat hidupnya mengalahkan dalam situasi yang pahit dalam kehidupannya, walaupun pergumulan hidupnya itu sendiri yang dia rasakan adalah berat sekalipun. Daud begitu meyakini dan mengimani bahwa Allah tidak akan sekali-kali meninggalkan dia di tengah pergumulannya. Segala yang terjadi di dalam kehidupan yang tidak akan luput dari Allah akan senantiasa menolong dia. Pemazmur ini mengingatkan kita kalau ingin aman di masa sulit, berdoa dan percaya. Sebab itulah Daud menyampaikan pengakuan imannya bahwa ia percaya akan melihat kebaikan Tuhan serta kasih Tuhan yang senantiasa melingkupinya dan menyertainya dalam kesusahan dan kehidupannya. Segala situasi yang dihidupinya adalah ungkapan yang menyeratkan sebuah makna harapan pada masa yang akan datang. Kita diajak untuk berfokus pada Tuhan dan bukan pada masalahnya. Itu sebabnya Daud percaya bahwa di balik persoalan pasti ada yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan baginya. Fokus pada Tuhan, bukan kepada manusia atau masalah yang kita hadapi dengan keteguhan hati, bukan dengan keraguan. Itulah yang diajarkan oleh Daud dalam Psalmen atau Mazmur 31 ayat 8-16 ini. Pemazmur ingin mengatakan bahwa engkau dan saya harus bertobat dan mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Inilah yang pemazmur ungkapkan di tengah dia mengalami banyak pergumulan dan kesulitan dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Sebaliknya, dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengandalkan manusia membuat kita akan melupakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pemazmur ingin mengingatkan kalau kita ingin aman di masa sulit, berdoa dan percaya. Dan ini merupakan ungkapan daripada doa di tengah-tengah kesesaran dan ungkapan iman yang diungkapkan oleh Tuhan, yang diungkapkan oleh Daud di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menolong kita walaupun jenis pertolongan itu tidak selalu berbentuk uang atau materi. Tapi pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, meskipun waktu dan cara Tuhan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi kita harus percaya bahwa di dalamnya ada pertolongan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur ingin mengingatkan kalau kita ingin aman di masa sulit, dan berdoalah dan percayalah. Dari ungkapan dan doa minta tolong di tengah kesengsaraan, ini adalah ungkapan iman daripada orang percaya. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menolong kita walaupun jenis pertolongan Tuhan tidak selalu bentuknya uang atau materi. Pertolongan Tuhan yang luar biasa, meskipun ada waktu dan cara Tuhan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi engkau harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Melalui pengalaman Daud kita belajar bahwa meski seperti bejana yang pecah, tetapi Tuhan sang penjunan memulihkannya sehingga kehidupan Daud dan kita semua menjadi lebih indah dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan semakin dipermuliakan. Daud memperlihatkan bagaimana beratnya penderitaan yang dihadapi oleh pemazmur ini. Daud memperlihatkan bagaimana berat penderitaan yang dihadapinya, yang sampai membuat tubuh dan jiwanya itu merana dan sengsara. Tubuhnya semakin lemah karena tangisan dan duka yang berkepanjangan dalam kehidupannya. Namun penderitaannya yang diperparah lagi ketika sikap temannya, bahkan kenalannya yang semakin tidak mengenalnya dan menjauh daripadanya, dan orang-orang yang memusuhnya mempunyai sikap untuk mencabut nyawanya. Pemazmur ini menggambarkan dirinya seperti barang yang pecah tadi, yang hendak menggambarkan betapa hancurnya hidupnya oleh karena tekanan dan penderitaan yang dihadapinya. Namun pemazmur memiliki keteguhan iman bahwa dia memiliki Allah yang penuh kasih setia. Pemazmur percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata. Tuhan menilik, memperhatikan, dan menegakkan pergumulan yang serta dihadapinya,
Sehingga sekalipun pergumulan itu terasa berat, namun ketika dia bersorak-sorai dan bersuka cita karena imannya di dalam Tuhan, disinilah kesengsaraan kita itu dihancurkan oleh kuasa dosa itu. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk keselamatan diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk orang lain yang menyelamatkan kita, sementara iblis sudah siap untuk menyerang kita. Dosa telah membuat tubuh dan jiwa kita merana. Dosa mendatangkan duka, tangisan, kesakitan, dan kelemahan di dalam kehidupan kita. Pemazmur ini bersorak-sorai akan Tuhan. Dia bersuka cita karena Tuhan, mengimani ada Tuhan yang penuh kasih setia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Palmarum yang mengajak seluruh orang percaya untuk menghayati peristiwa persiapan Yesus Kristus menghadapi penyaliban, sebagaimana minggu pemulihan bagi nama Tuhan Yesus yang digambarkan dengan penuh pengharapan dan sorak-sorai serta sukacita karena kasih setia Tuhan yang tampak dalam perhatian Allah yang memberikan kepada orang yang tersesat. Saudara-saudara terkasih, minggu ini adalah Minggu Palmarum yang mengajak seluruh orang percaya untuk menghayati dan mengimani peristiwa Yesus Kristus untuk menghadapi penyalibannya sebagai minggu pemulihan bagi nama Tuhan Yesus yang digambarkan dengan penuh pengharapan dan sorak-sorai, bahkan sukacita karena setia Tuhan yang tampak dalam perhatian Allah memberikan kepada perhatian orang-orang yang tersesat dan memiliki kebebasan untuk bergerak dalam kehidupannya yang penuh dengan sukacita. Sehingga pada saat ini kita diajak untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan seperti topik minggu mengatakan, marilah bersorak dan bersoraklah akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami Tuhan menghayati akan Minggu Palmarum pada saat ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita dan bersorak-sorai walaupun di tengah-tengah himpitan dalam dunia ini. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin.